7 dan pasal 8 kita telah memperhatikan doa dari Salomo. Doa ketika dia mentahbiskan bait suci. Sebab itu betapa arti bait suci itu kita lihat Salomo benar-benar menjadikan bait Allah itu solusi kehidupan di atas segala persoalan. Sesuatu yang luar biasa. Seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang tahu bagaimana caranya memimpin bangsa dengan satu modal kekuatan, yaitu bait Allah. Dia punya kekayaan, dia punya kepintaran, dia punya keamanan. Kalau kita baca tadi, dia punya hikmat yang luar biasa. Tetapi modal dalam pelayanan adalah bait Allah. Kalau saudara baca di seluruh doanya, dia jadikan bait Allah itu sentral dalam seluruh kehidupannya. Hingga dia tidak berkhawatir untuk menghadapi setiap masalah. Kalau dikatakan di ayat yang ke-22, apabila orang datang kepada 23, dia mulai mengagungkan Tuhan dan mengarahkan mata kepada Engkau. 24, Engkau yang tetap berpegang pada janjimu dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, tetap duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Satu pernyataan yang diucapkan di dalam doa Salomo. Apabila itu menjadi satu agreement, satu perjanjian yang dibuat antara Salomo dengan Allah. Apabila ada orang berdosa, maka engkau kiranya mendengar dari surga. Apabila ada seorang berdosa, lalu datang ke bait Allah, mendekat ke mezbahmu dan bersumpah. Apabila umatmu, ayat 33, terpukul kalah oleh musuhnya. Ayat yang ke-35, apabila langit tertutup hingga tidak ada hujan. Ayat yang ke-37, apabila di negeri ada kelaparan, penyakit sampar, hama, penyakit gandum, belalang. Apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota, dan apabila tulah atau penyakit apapun, dan seorang atau segenap umat memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, maka engkau kiranya mendengarkannya di surga. Modal keberhasilan pelayanan yang dikerjakan oleh Salomo
Dia tidak bergantung kepada apa yang dia miliki, sekalipun dia punya semua. Tetapi Salomo begitu yakin untuk mengatasi segala persoalan. Diajaknya seluruh umat Allah, umat Israel, hanya tahu berkiblat kepada Allah. Apabila mereka seorang, selalu begitu, seorang atau segenap umat, seorang atau segenap umat, mereka datang ke rumahmu, mereka panjatkan doa di sini. Kiranya Engkau mendengar di sorga. Dengan begitu pasti Salomo berkata, kalau orang datang ke rumahmu, kalau orang berlari ke rumahmu, kalau orang menadahkan tangan untuk pertolongan mereka, kiranya Engkau mendengar dari surga dan menjawab mereka. Salomo mendidik umat Israel untuk tahu hidup, ayat yang ke-40, supaya mereka takut akan Engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan. Selama mereka hidup di atas tanah yang Kau berikan, menjadi tempat pelarian. Bait Allah dijadikan tempat pelarian bagi seorang atau segenap umatmu. Kalau manusia masih mencari tempat pelarian yang lain, kalau manusia masih mencari kalau ada yang menolong saya, kalau si mbah itu bisa menolong, kalau kata orang sih pinter, dia bisa ngobatin ini, kalau dia bisa. Tidak ada. Pada zaman Salomo, orang diarahkan hanya ke bait Allah. Kalau kita jadikan bait Allah menjadi tempat pelarian kita, dan bukan hanya ketika kita membutuhkan, tetapi di pasal yang ke-8 dari ayat 54, dari pasal 8 ayat yang ke-54, kita membaca, sekarang Salomo mengajak jemaat itu, ayat 55, dengan suara nyaring memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya, tempat seperti yang difirmankan, dari segala yang baik yang telah dijanjikan dengan perantaraan Musa, tidak ada satu yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia menyertai nenek moyang kita. Jangan Ia meninggalkan kita dan jangan Ia membuang kita, tetapi hendaklah dicondongkan hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalannya yang ditunjukkan, dan untuk tetap mengikut segala perintahnya dan ketetapan dan peraturan yang diperintahkan kepada nenek moyang kita. Diajaknya seluruh umat untuk memuji Allah. Ayat yang ke-64, hari itu Raja mengkuduskan pertengahan pelataran di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan terlalu kecil untuk memuat korban dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan. Diajaknya jemaat Tuhan mempersembahkan korban bakaran.
Masih ingat berapa banyak? 1000 korban. Gak terhitung jumlahnya. Mungkin tidak menjadi bilangan 1000, tapi kata 1000 menunjukkan besarnya korban yang dipersembahkan Salomo kepada Allah. 1000 korban disembelih untuk seluruh jemaat, seluruh umat Allah. Hingga tidak ada di dalam pemerintahan Salomo orang-orang yang masih menyembah berhala. Tidak ada. Salomo ajak semuanya. Oh, tidak berani mereka melanggar, karena mereka tahu Salomo yang memimpin selama 7 hari seluruh Israel. Ayat 65, suatu jemaah yang besar, bukan di bait Allah lagi, sampai ke jalan-jalan. Mereka cuma berkiblat kepada bait Allah. Bersyukur kita punya kiblat adalah bait Allah, bukan Yerusalem. Kalau saudara-saudara kita Muslim berkiblat ke, ditulis kiblat, nanti di sana kiblat, kita bingung kiblatnya kemana. Kalau salah berarti nggak nyampe. Ya, rumah itu menghadap mana kan kita nggak tahu. Dan kiblat Ka'bah itu di mana? Kalau kelihatan, tapi kalau kita nggak bisa tahu di sebelah mana kiblatnya, Allah tidak tetapkan kiblat itu harus ke Yerusalem. Tetapi kita diajak Allah masuk ke dalam bait Allah. Disitulah engkau mendapat pertolongan. Solusi dari segala masalah yang dihadapi oleh seluruh umat Israel, diajaknya mereka untuk masuk ke dalam bait Allah dan mempersembahkan korban dan puji-pujian. Satu-satunya negara yang menyembah Allah. Salomo membuat satu kegerakan rohani hingga seluruh jemaat, ayat yang ke-65, seluruh Israel, suatu jemaah yang besar, kiblatnya kepada Allah. Dan hari ini kalau saudara ke Israel, saudara gak ketemu lagi yang seperti ini. Tidak ketemu lagi ada orang-orang yang menyembah Allah seperti demikian. Sedangkan kita mau ibadah saja, gak punya tempat. Ketika kami sampai di Bethlehem, kami mau masuk dalam tempat ibadah yang ada. Tour guide kami berkata, waduh, udah penuh, kita nggak kebagian tempat. Jadi udah bawa gitar saudara, rasanya udah kepengen masuk ke dalam. Ada seperti bangunan kecil di Bethlehem, di tempat kandang itu. Tapi karena rombongan turis yang datang ke sana cukup banyak, beberapa rombongan udah keduluan sama mereka. Akhirnya kita cuma berdiri di halaman belakang, bukan halaman depan, di halaman belakang. Udah berdiri aja nyanyi Gloria. Pokoknya katanya udah nginjak kandang Bethlehem. Kita gak punya tempat untuk
Lalu kita datang ke Taman Getsemani dan ada beberapa tempat. Kita dapat satu tempat kecil di bawah dan kami masuk untuk mengadakan perjamuan. Kecil sekali tempatnya. Kami 22 orang masuk di sana dan kami nggak punya tempat yang cukup. Saya berdiri bukan di mimbar, tapi saya cuma berdiri di muka bangku-bangku ini dan mengadakan perjamuan. Gak ada tempat. Salomo ajak seluruh jemaah Israel masuk ke bait Allah. Seharusnya demikian. Dari segala bangsa orang bisa datang ke sana. Orang bisa mengadakan persembahan. Orang dapat mengikuti. Jadi 11 hari kami pergi itu tanpa satu tempat ibadah yang layak yang dapat kami pergunakan untuk beribadah. Betapa haus, betapa lapar kami. Sebab pemikiran saya, nanti kita bisa ibadah, ikut ibadah di sana. Ternyata bukan seperti ibadah Salomo. Yang mendominan tempat-tempat itu sebagian besar hanyalah orang-orang Katolik, dengan tidak ada satupun cara ibadah yang dapat kami ikuti. Ketika mereka beribadah, kami cuma sebagai tamu yang lewat, orang asing yang lewat dan melihat ngiri begitu. Kok kami gak bisa ibadah begitu? Karena telah mereka sudah ambil kesempatan, ambil tempat untuk mereka beribadah. Ketika mereka nyanyi, kami rindu untuk ikut duduk dalam bangku-bangku mereka. Sebenarnya kami ingin begitu, tetapi kami tidak bisa lakukan. Salomo ajak seluruh Israel. Dan kalau hari ini hanya 3% penduduk Israel, penduduk Yerusalem yang Kristen, kemana yang 97%? Beribadah kepada siapa mereka? Beribadah dengan cara apa mereka? Kalau hari ini cuma 3% orang Kristen yang ada di Yerusalem, kemana yang 97%? Ngapain mereka? Bagaimana ibadah mereka? Kota yang didirikan dengan kemegahan dan keagungan seperti demikian, di mana tempat yang dapat dipergunakan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu ditayangkan di Facebook, telah diketemukan kota Daud yang runtuh, yang hilang selama ini, telah diketemukan. Kami diajak oleh tour guide pada hari terakhir untuk berdiri di sebuah, kami parkir di Yerusalem. Di depan kami itu Masjid Al-Aqsa yang berkubah emas itu. Di depannya adalah kuburan termahal di dunia. Kalau San Diego itu orang bilang sudah mahal, di sana kuburannya bukan lagi 50 juta. San Diego
Satu kuburan itu 50 juta. Tapi kalau di sana berapa? 10 miliar satu kuburan. Besarnya cuma 80 cm itu kurang lebih. 80 cm kali ya mungkin cuma 1,20 meter 1,20 meter kali 40 barangkali itu. Harganya 10 miliar. Semakin dekat katanya dengan tembok yang membentengi kuburan-kuburan itu dengan Taman Getsemaninya, menurut adat Katolik, semakin dekat semakin mahal. Semakin dekat semakin mahal. Itu rata-rata satu kuburan kecil seperti tadi 40 kali 120, mungkin 100, mungkin cuma semeter itu harganya sekian. Dijajar saudara, begitu rapatnya dijajar, dari kuburan satu ke kuburan lain dijajar. Nah, kami parkir di depannya, lalu tour guide kami bawa, dia tunjukkan kepada kami orang-orang Yahudi sedang menggali. Ini bawah tempat kita berdiri ini. Jadi memang itu ada seperti ada perkampungan di bawah. Sekarang tidak boleh masuk katanya, sebab pemerintah sedang menggali. Beberapa hari yang lalu sudah dimasukkan di Facebook bahwa sudah diketemukan kota Daud. Satu kota yang memang seperti kata firman Allah, mungkin tidak selengkap apa yang kita baca, tetapi kota Daud, kalau kita baca kota Daud berarti Yerusalem. Jadi ada yang mereka katakan Yerusalem yang baru, kota Daud yang baru. Mereka baru ketemukan, mereka gali, dan tahun depan atau 2 tahun depan akan dibuka untuk umum. Orang dapat melihat kota Daud. Saya gak percaya sebelum lihat. Mereka bilang ada diketemukan kota Daud. Yang kita lihat satu bangunan kecil, gak usah repot-repot, kandangnya Yesus dilahirkan saja gak ada. Kandangnya di Bethlehem tidak ada. Jadi tidak ada satupun peninggalan sejarah yang masih menjadi satu ornamen yang bisa kita lihat. Apalagi seperti Bait Salomo, seperti yang kita baca, tidak ada. Untuk ibadah pun tidak. Tetapi Allah mengarahkan kita bukan ke Yerusalem, tetapi masuklah ke dalam Bait Allah. Amen. Beribadahlah kepada Tuhan. Amen. Maka itu menjadi satu pertolongan. Amen. Solusi atas segala permasalahan kita. Salomo tidak arahkan, kalau kamu kaya seperti saya, kalau kamu pintar seperti saya, kalau kamu punya hikmat seperti saya. Nah, tapi kalau kamu masuk ke dalam Bait Allah dan menadahkan tanganmu, maka akan ada pertolongan bagi setiap persoalan. Ini menjadi yang istimewa. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara, membawa kita kepada kiblat yang sebenarnya. Saya sampaikan ini supaya kita gak berangan-angan, aduh kapan ya bisa pergi ke Israel. Kalau mau jalan-jalan tur rohani, mau jalan-jalan ya silakan. Tapi kalau mau mencari seperti apa yang saya cari, kita gak mendapat. Kita gak mendapat satu tempat yang dapat kita pergunakan sebagai tempat ibadah. Tidak ada. Ikut ibadah, menikmati ibadah seperti yang dituliskan
ibadah Daud atau ibadah Salomo. Itu tidak ada. Kami sangat berharap, kalau boleh nanti ya ikut ibadah-ibadah mereka. Walaupun nggak ngerti, dengan bahasa tidak mengerti, tapi rasanya kita kepengen boleh duduk, masuk, ikut ibadah dengan suasana ibadah. Itu yang saya butuhkan, yang suasana ibadahnya akan membuktikan benar bagaimana orang di sana bisa beribadah. Tapi itu tidak ada. Bersyukur kita masih punya hari lepas hari di mana kita dapat beribadah. Kita punya jam-jam dalam jadwal warta ibadah. Ada jam-jam ibadah hari Minggu sampai ketemu Minggu. Ada ibadah. Ada setiap jam-jam pagi di mana kita bisa berkumpul seperti ini. Kalaupun ada orang, ada tamu, mereka duduk, mereka boleh ikuti, mereka boleh nikmati. Kalaupun ada orang-orang tamu-tamu yang singgah dari luar kota, gak punya tempat ibadah, dan mereka berkata, kami mau ikut ibadah bersama, kita dapat undang, kita dapat ajar duduk. Untuk memberikan kepada mereka pengalaman yang sama yang seperti kita alami. Bagaimana kita bisa menemukan Allah di tengah ibadah kita. Kita masih bisa ajak orang, tetapi kita gak pernah bisa temukan ibadah seperti ini di sana. Saya pulang dari Israel dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kampung-kampung bulak serai, tapi ada tempat buat kita. Ada tempat untuk mencari Tuhan tiap saat. Beberapa orang jadikan tempat ini, baik Allah kecil di bulak serai ini, tempat pelarian. Ketika lagi suntuk, ketika rumah tangganya hancur, ketika pekerjaannya bangkrut, mereka datang, mereka lari. Saya katakan, saya gak bisa tolong, karena pertolongan itu cuma datang dari Tuhan. Tapi masuklah beribadah. Bapak Supriyanto dalam kehancuran usahanya datang setelah entah berapa tahun berada berlang-lang buana, datang dengan penuh kehancuran. Saya katakan, itu ada karpet kecil kalau mau dipakai, dan silakan berdoa. Berapa jam? Saya tidak berikan jam, silakan. Mau berapa jam? Kuat berapa jam? Berlutut di hadapan Tuhan, silakan. Itu ada GSG 1, silakan berlutut di sana. Kami tidak mengganggu, kami izinkan dia berlutut di hadapan Allah, dia menyembah, dia mengambil waktu mungkin 1-2 jam, dia berlutut. Pamit pulang kembali ke Bogor. Beberapa waktu kemudian dia sampaikan berita, dia telepon, apa yang hancur dalam pertambangan batu baranya Tuhan pulihkan. Apa yang menjadi kehancuran keluarganya, istri yang berawal dari Muslim menjadi seorang istri yang mendukung bersama dengan anak-anaknya, mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Satu kehidupan yang dipulihkan. Saya katakan, silakan. Mau menghadap kemana? Menghadap kemana, Ibu